Latihan mental ya guys. Tuh. Kalian denger nggak? Mau makan? Bah, nah. Ini gimana nih pada bawa kamera bikin konten? Jadi gini Mbah, maksud saya nih, biar sekalian aja nih kita. Iya, tar. Gua matiin dulu. Oh iya Mbah, siap. Gimana? Jadi gini Mbah, saya sama Jamal tuh mau ada yang pengen diobrolin. Tapi langsung dibuat konten gitu? Iya biar sekalian aja sih Mbah. Iya. Jadi gini Mbah, kita langsung aja ya Mal ya, tentang Mona ya Mal. Iya. Jadi si Mona gimana Mal menurut lu Mal? Itu kalau malam suka nangis mulu Mbah. Kalau malam nangis jam berapa kira-kira tuh? Kadang kan saya kalau pulang jam 11:30 Mbak. Oke. Suka itu Mbak. Saya jadi agak lama ini juga Mbak, iseng juga kalau lagi sendiri, kalau lagi keluar. Oh iya. Jadi gini Terus, Mbah, ya. setelah Mbak bikin konten waktu itu tuh Mbah. Oh iya. Mbak bikin konten sendiri tuh ya? Waktu Iya, pas iya. Mbak bikin konten, itu kan nangis. Nah sampai saat ini tuh masih lanjut ya Mal ya? Iya. Masih lanjut Mbak nangis. Dan nggak cuman malam, siang juga. Itu sekitar jam-jam habis mau maghrib ya Mal? Iya. Jam-jam 4:30-an, jam 5 itu udah siang, sore aja ada. Iya Mbak. Kalau saya biasanya sering dengarnya tengah malam Mbak. Tapi biasanya kan kalau Mbak di sini tuh nggak ada ini ya. Oke, terus. Maksudnya gini Mbak, dengan kondisi seperti ini kan terganggu nih Mbak, gitu kan. Jadi menurut saya gimana kalau si Mona dipindahin aja ya Mal? Iya benar. Jangan di kantor. Itu Mbak. Itu Mbak. Iseng Mbak, kadang kalau misalkan kalau lagi ada Mbak sih aman, tapi kalau lagi nggak ada Mbak saya kadang-kadang sendiri. Gini, memang sebenarnya Mona itu sudah balik ke sini, terus sepertinya Mona juga ini waktu-waktu terbaiknya Mona lah untuk bercerita mungkin ya kan, karena kan nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong, gitu. Cuma paling ngasih lukisan, tanda-tanda kan gitu-gitu doang. Ini gimana nih kalau sekarang kita langsung bikin konten kan nggak lengkap. Mamat kemana? Maksudnya kemana? Mang Dede kemana? Kemana mereka? Mamat lagi pergi. Mang Dede katanya ada urusan sama keluarganya. Mas Budi juga katanya ngurusin mobil itu Mbah. Gitu. Ya udah kalau gitu gini aja. Gimana Mbah? Nanti kalau formasi udah lengkap baru kita bikin konten tentang Mona. Sementara gini Mbah, selama formasi belum lengkap, taruh aja di kamar Mbah ya. Iya Mbak. Ini Mbah. Iseng Mbak di situ. Iseng Mbah di bawah Mbah. Iseng, lucu dan menggemaskan. Apanya? Namanya Zomba Mbak. ya. Bagi kita mah ya Allah Gitu. Mbak. Lagian kalian itu lucu. Tahu-tahu masuk gedor pintu Wah beneran serius Mbak. pakai clip on segala, masa enggak? Buset dah. Gokil ini. Biar jadi konten sih Mbak. Iya, Maksudnya jadi konten biar, ya. Biar tahu lah penonton juga sama fans Sobat Mesis tuh. Ini loh kondisi kantor sebenarnya gitu loh Mbak. Iya. Mbak, itu waktu itu Mbak bikin konten sendiri, kenapa tuh Mbak nggak ngajak-ngajak kita juga? Oh yang si Mona itu ya? Iya. Jadi Mbak pulang dari rumah klien, kan mampir ke base camp. Capek banget kan. Terus, udahlah Mbak, gelar kasur, terus Mbak mau tidur di sini sebentar, 1-2 jaman gitu. Terus tahu-tahu kok ada suara nangis ya kan. Dikit doang, tipis, suaranya sekali ngek. Tapi itu jelas banget suara bayi. Bayi perempuan lah. Gitu. Mona. Siapa lagi? Terus Mbak ingetin lagi sejam 2 jam. Bener ya. Baru Mbak bikin konten gitu. Memang nggak sama kalian semua. Karena tak pikir dari sekian lama kita bikin konten tentang Mona, terus terakhir Mona sampai pergi nggak balik-balik lagi kan? Iya. Baru itu dia ngasih tanda lagi. Itu gitu. Makanya Mbak bikin konten sendiri. Memang Mbak udah ngomong juga di konten kemarin itu, nih bakal gue lanjutin nih, gue bakal interogasi lagi nih si Mona dan sebagainya. Nah belum ada waktunya, gitu. Makanya habis itu, ya mungkin bisa jadi kalian tuh dengar suara-suara nangis dari Mona itu karena dia pengen berpesan, maksudnya pengen disegerakan, mungkin dia pengen cerita, pengen apa gitu-gitu. Makanya kalau bikin konten lagi tentang Mona,
Mungkin nunggu informasi lengkap aja, masa enggak? Tapi kan gini Mbak, maksudnya dengan kondisi si Mona nggak mau ngobrol dan nggak pengen ngasih penjelasan ke kita, itu kan jadi suatu gangguan Mbak buat kita nih yang kita nggak paham gitu Mbak. Gangguan sih enggak, lebih ke gini mungkin ya, penyesuaian aja, adaptasi. Oh gitu. Jadi dari sana pun mencoba untuk memahami interaksi kita, gitu. Artinya aktivitas kita, terus dari kita juga coba memahami aktivitasnya dia sebenarnya gitu. Ini kalau ada Mas Budi aja tuh bisa langsung ditarik ke sini. Mas Budi, Mang Dede ambil poci ya kan, itu bisa langsung bikin konten sebetulnya. Ya ini karena mereka nggak ada, ya nunggu mereka. Masukin ke Jamal lain Mbak. Jangan lah, maaf, terus saya takut terus ngimpi lagi kayak waktu itu. Tapi Jamal masih sering ngimpi nggak? Nggak. Pernah waktu itu Mbah. Nggak pernah. Tapi pas abis Mbah bikin konten tuh, saya kan lihat tuh di YouTube kan. Habis itu saya ngimpi lagi, emang dia kayak gimana ya? Tetep dia mukanya tuh nggak kelihatan ngebelakangin saya Mbah. Madep belakang. Iya, jadi saya di belakangin dia. Cuma dia yang kayak yang apa sih, kayak orang nangis sedih gitu gimana sih? Tapi pokoknya postur tubuhnya menandakan dia lagi sedih lah ya. sedih lah, tapi cuma memang dia nggak menghadap ke saya, mukanya seperti apa saya nggak ngerti, dia pokoknya ngadep belakang. Saya bilang ya, saya udah langsung ini. Kalau Mas Aga mimpi nggak? Ya ngimpi yang waktu itu doang sih Mbak. Oh berarti nggak mimpi lagi? Cuman pernah Mbak, saya ngelihat ada anak kecil lari ke tangga Mbak, ke atas. Bukan ngimpi itu? Bukan, jadi Pas kan di base camp? Base camp, jadi pas saya mau pulang nih, saya pamitan kan. Pas mau pamitan ke si Mas Mamat kan di atas tuh. Saya pas mau naik, kok ada anak kecil lari curug ke atas gitu. Ah, Mamat kali ya, tapi masa Mamat kecil gitu kan. Nggak jadi saya pamit, saya pulang aja langsung Mbak gitu. Saya pikir paling ngayalan saya gitu. Ya gitulah. Iya sih. Sebenarnya gimana sih Mbak cara mengatasi kalau kita orang-orang awam tuh Mbak? Maksudnya dengar suara-suara nangis gitu harus gimana kita Mbak? Jadi gimana ya, nambah horor ya? Gini, kadang kan ada hunian itu yang sifatnya alami ya. Alam itu nyerap energi, malu halus untuk datang, dan gitu. Tapi kalau di sini kan karena memang hanya hanya kita bikin kayak gitu. Sebab kita punya benda-benda yang mungkin mereka ya itu suka. Kayak misalnya ada Poci kan gitu ya, Mona, nah itu ada yang suka. Ada yang sengaja memang menaruh pagar dan sebagainya untuk rumah, makanya suasananya agak sedikit horor tuh gitu. Tapi kalau ngatasi hal seperti itu, misalnya memang ada teman-teman yang di rumah punya gangguan begitu, doa sih, doa aja, doa. Atau misalnya mau cara leluhur juga udah ngajarin kan. Bagaimana nyiapin garam, kemudian mendoakan garam itu ditiupkan dan niatkan biar makhluk halusnya pergi, tinggal disebar di depan rumah, garamnya, di atap rumah, garamnya gitu. Oh, garamnya disebar gitu aja? Sebar gitu aja. Oh, gitu. Yang katanya suka taruh di pojokan rumah gitu Mbak? Naruh air atau garam itu bener nggak sih Mbak? Bener juga, tergantung doanya kan. Yang penting doa kita aja. Sebenarnya itu media aja ya Mbak? Media aja. Kalau misalnya ke Mbah Mijan gitu kan, kayak kalau yang pengen praktisnya langsung dari Mbah Mijan misalnya ada. Karena memang pagar gaib ini sifatnya adalah penetral. Penetral. Mbah ada sarana, ketika sarana itu nanti digunakan di tempat usaha, di rumah, di mana-mana yang memang ada gangguannya, itu langsung clear, netral. Oh gitu. Adapun energi yang positif, ini justru akan membentengi, akan ngebalance, akan menyeimbangkan. Ketika ada energi yang negatif datang, dia akan menolaknya. Gitu. Jadi penetral. Bah, ya. Kalau ngebahas soal sedikit, ini kan Mona ini kan biasanya spiritual ya Mbak? Nah, spiritual ini kan sekarang lagi rame nih Mbak. Spirit dolls. Bahasanya seperti itulah. Nah, orang-orang yang menganggap dirinya punya spirit doll dan ada sosok makhluk yang masuk di spirit doll itu sebenarnya bener nggak sih Mbak? Iya bener, karena kan sosoknya gini. Kalau ini kita berbicara keyakinan ya. Kalau Mbah kan lebih ke nggak berbicara soal rohnya ya. Iya. Tapi Mbah berbicara soal horin, kan gitu. Iya. Nah, pada saat memang ada media-media atau sarana-sarana yang dinilai oleh horin-horin ini membuat penasaran, dinilai sama horin-horin ini kok
sama seperti gambaran kisahnya terdahulu, itu bisa datang, bisa masuk ke media-media spirit dolls. Walaupun spirit dolls itu kan di blessing. Walaupun nggak diundang? Walaupun nggak diundang, tapi kalau spirit dolls itu kan sengaja di blessing. Blessing, oke. Gitu, sengaja diritualkan khusus untuk dimasukkan horin-horin tersebut. Gitu. Tujuannya macam-macam. Ada yang tujuannya memang hanya untuk mengadopsi biasa, ada yang tujuannya memang seneng dengan hal-hal yang sifatnya metafisika. Betul. Ada orang yang pecinta mistis, gitu-gitu sih sebenarnya. Yang penting cara kita memperlakukan spirit dolls ini ya sewajarnya. Tidak boleh berlebihan. Karena adapun spirit dolls ini memang memiliki energi, ya itu tidak boleh dituhankan. Kayak gitu, benar-benar hanya sekedar inilah spirit dolls yang memang ada energinya. Gitu. Kalau kayak nyiapin sajet? Pada dasarnya karena ini tradisi ya, karena ini tradisi, Mbak tidak melarang hal itu. Jadi Mbak nggak maksudnya nggak melarang orang-orang memberi sesaji. Kalau bahasanya Furi Harun itu kan offering ya, offering memberi sesuatu hal yang lebih. Itu lebih ke arah yang di sini ada tamu gua kasih makan, cuma gitu aja. Menghormati gitu kali, Mbak? Ya, bukan menghormati, menghargai. Beda ya, menghormati sama menghargai beda. Kalau kita menghormati, berarti kita menyamakan hal-hal seperti orang tua, kan kita harus hormat kepada orang tua misalnya. Bener. Menghormati bapak ibu. Ya, kita nggak boleh nyamain level itu kan. Betul. Jadi kalau dengan mereka tuh namanya menghargai, sebutannya menghargai. Hanya sebatas itu. Apakah ada bahayanya ketika mereka memegang spirit dolls kemudian tidak ngasih offering misalnya? Tergantung dari blessingnya. Kalau pada saat spirit dolls ini di blessing dengan energi yang ngawur, yang asal, itu bisa berdampak ke sesuatu hal yang justru malah mengganggu. Jadi tergantung siapa nih yang punya. Misalnya kayak Furi Harun gitu kan. Beliau fokus di spirit dolls. Kenapa Mbak Mijan sama Furi Harun satu frekuensi, nyambung, nyaman, dan sebagainya? Ya karena menurut Mbak Mijan, blessing-nya itu positif. Positif ya, Mbak? Positif. Gitu. Mbak, mumpung ngomongin Furi Harun, undang aja Mbak. Ya kan si Mona. Oh iya benar. Ini oh iya ya. Yang punya kan Mbak Furi Harun. Mona ini ya boneka dari Furi. Iya, siapa tahu Mbak. Maksudnya kalau yang kita datengin yang punya nih. Oh iya. Mungkin bisa kalem nih Mal. Bisa adem. Saya bentar. Baca dulu deh Furi Harun. Iya Mbak, setuju nggak? Iya setuju Kak. Pada nangis mulu. Nah itu. Gampang loh, asik. Udah aman. Biar nangis dulu. Ntar kalau nangis. Siapa yang? Oh, dia balesin ada apa Mbak langsung. Cepet banget. Responnya cepet. Respon. Chat aja Mbak lagi di jalan. Oh lagi di jalan. Ntar chat aja. Boleh juga nanti Mas Angga atau Mas Budi coba kontak manajernya Furi. Siap. Undang di sini aja, kita ngobrol deh. Alhamdulillah. Siapa tahu nanti langsung nyambung jadi lebih clear ya. Gue juga baru keingetan, ya bener ya dia kan yang ngasih hadiah kita ya. Ya jadi nyambung kan. Omongan tentang spiritual. Ya wes gitu aja wes. Kontennya gitu aja kontennya. Oh Simona, jangan pergi